Oke, selamat malam Om semua ya. Ada Selamat malam. oke yang nanti mungkin akan nambah lagi. Ada langsung nanya nggak? Langsung nanya atau gimana nih? Om Yudi ada yang nanya nggak? Om Yudi kayaknya aktif banget nih. Harta ya Om ya, Ah? harta. Harta, coba kita cek harta ya. Harta, harta masih bagus nih Om setelah kemarin itu ya. Masih oke nih, weekly juga masih jalan Om ini. Cuman ya itu ya, apa namanya itu di ini apa namanya diperhatikan aja ininya apa namanya posisinya di masing-masing saham itu apakah mau emang belinya itu dari sebelum beli itu udah harus dipikirkan tuh makanya apa apakah mau ngikutin weekly atau ngikutin daily atau ngikutin yang lebih pendek gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau kita memang yang lagi apa yang swing itu memang lebih bagusnya itu memang kita ngikutin weekly kayak gini. Kalau weekly-nya itu masih ada akumulasi dan dia masih ML2-nya masih ke atas, artinya kita bisa hold lah, masih hold. Cuman memang kadang itu dia harus dikawal ya sesuai sama SOP itu sih sebenarnya. Kalau misalkan takutnya kita itu dia seperti ini, misalkan kayak harta kemarin itu kayak turun-turun ini lanjut turun terus gitu kan kayak yang lain-lain itu kayak wifi apa namanya lanjut turun kan. Jadi paling enggak setengahnya itu kita kawal di daily lah. Kalau dailynya itu udah bengkok kayak gini muncul panah kuning kayak gini nih, itu udah di inilah apa namanya paling enggak keluar setengah lah. Cuman kalau harta kayak gini ini baru memulai lagi dia. Setelah dia retrace dia kembali lagi nih. Bagus lagi nih mungkin gara-gara emas kali ya. Emas kan ini naik udah hampir kena 3.000. Dia kan jual emas ini kan, dua jual emas emas perhiasan kan. Boleh diikuti nih. Besok juga boleh nih besok nih. Kalau kita lihat kenapa ini bagus untuk besok? Karena dia di time frame kecilnya terakhir di penutupan kemarin itu hari Jumat dia masih akumulasi semua nih. Akumulasi, di hourly akumulasi, di ini juga akumulasi, 15 menit juga akumulasi nih dan momentumnya juga ML2 itu naik ke atas. Besok bisa ini, besok bisa masuk nih 5 5 520, 530 juga bisa nih. Thank you Om. Harta boleh nih besok menu besok. Oke Om, terima kasih. Harta. Terus ada MSIN. MSIN ini juga harusnya kemarin kita telat sih MSIN. Kan ada Om Eko kemarin itu nanya nih MSIN. MSIN itu sebenarnya hari Kamis kemarin sih ini. Cuma sekarang juga masih bagus sih. Masih bagus. Cuman paling ke 1000, 1100. 1200 paling dulu nih. Weekly-nya dia udah mulai bagus. Daily juga udah mau rebound. Dan yang time frame kecilnya nih hourly sama 15 minutes-nya nih dia momentumnya masih bagus ML2-nya dan pada naik semua nih. Akumulasinya bagus. Ini. Lihat nih. MSIN Smil Smil juga masih bagus lanjut terus ini ya Smil. Pokoknya hold terus Smil. Smil juga masih oke gitu. Kalau yang belum masuk Smil gimana gitu ya kalau misalnya dibanting dia ke lebih dari 5% ya bisa masuk lagi masih bisa masuk kok ini cuma kalau dia kan arah nih kalau besok langsung kena 500 ya udah kena target ini dia kena target middle-nya ya nanti
Untuk time frame saya condong ke swing, mungkin nggak kalau kita ikutin weekly, tapi tiba-tiba drop dan udah telat keluar long source 10%. Nah itu biasanya itu ya ada ininya sih, apa namanya ya, plus pasti ada plus minusnya gitu. Kalau kita yang swing dan kita ngikutin weekly, tergantung ininya sih Om, apa namanya. Enggak, kadang itu market itu itulah ininya ya, apa namanya, dinamika market ini gitu. Jadi perhatikan aja dia ininya, apa namanya, buangannya. Misalkan contohnya kayak contoh Smil inilah. Smil itu ketika dia retrace kayak gini, lihat nih ininya, di weekly kan masih bagus. Weekly masih bagus nih. Waktu kemarin dia retrace gini. Tapi di daily-nya itu walaupun dia kan muncul nih Panama apa garis merah di ML3, cuman barnya kan masih ini nih, bar hijaunya masih tebel dan bar kuning, yang bar merah ini kecil-kecil. Jadi yang apa namanya, retail-retail yang nggak sabar gitu atau bandar-bandar yang nggak sabar dia udah keluar dulu, nggak mau dia dibawa lagi gitu. Ternyata kan diakum terus sama bandarnya gitu. Nah, kalau kayak gini kasusnya, kita enak ngikutin weekly-nya karena dia weekly-nya itu masih akan naik lagi. Dia cuma retrace doang nih. Bayangkan kalau dia kayak week kemarin, dia malah ke bawah weekly-nya malah jadi ikutan nggak bagus gitu. Nah itu kadang kalau kita nggak kawal itu ke bawah-bawah gitu loh. Nah misalkan nih kayak kemarin nih, week week itu kan lumayan bagus kemarin, tapi setelah dia sempat mau arah itu kan gak jadi, terus dia apa namanya, turun 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 4 hari dia turun, muncul panah kuning ini, dan ketika di situ udah dia retrace itu dia nggak apa namanya, dia lanjut distribusi gitu. Nah dia akumulasi udah apa sedikit, yang malah lebih banyak itu bermerahnya gitu kan, lanjut ke distribusi, makanya orang pada langsung ikutan keluar nih, jadi dibawa lagi ke di bawah 100 gitu. Jadi apa ya, harus diperhatikan juga Om di daily-nya, karena pusat datanya kan di daily ya. Kalau kita itu hanya menunggu weekly itu banyak menyebabkan telat gitu, karena 1 minggu itu kebentuk dari 5 hari. Jadi harus hati-hati sih, harus hati-hati, harus perhatikan di daily lah. Daily itu pusat datanya. Sama kayak kalau harta nih. Harta, nah kalau harta dia karena sebenarnya dia bisa balik lagi itu. Lihat nih, kalau harta itu kan waktu kemarin dia muncul panah kuning ini, dia udah retrace di sini, dia langsung distribusi. Tapi dia apa namanya, weekly-nya dia bagus lagi itu ya, ya bisa jadi kembali nggak bagus, bisa kembali, bisa juga bagus, tergantung dia sentimennya masih kuat gak gitu. Kalau ada sentimen yang bagus, dia apa namanya, pelaku market atau bandar-bandar itu pada masuk lagi gitu. Kalau enggak ya susah gitu. Ya sama juga kayak misalkan gitu kan, saham-saham yang gagal gitu tuh. Nah muncul panah kuning ini gitu kan. Nah weekly-nya jadi nggak bagus, dan kalau misalkan sebenarnya kalau mau masih mempertahankan sih ya masih oke sebenarnya. Cuman jadinya telat, apa namanya, jadi lama banget gitu. Sebenarnya kalau masih di hold aja ya di hold hold aja nggak apa-apa sih. Cuma ini jadi lama banget jadinya nanti. Apalagi ya, Inet misalkan saham-saham yang pernah kita rekom ya. Ini kan banyak kena ini nih, banyak kena SL semua nih. Banyak banyak kena Excel nih. Tuh. Jadi biasanya itu kalau saya sih biasanya kalau sudah bengkok gitu saya udah keluar. Paling nggak keluar setengahnya. Karena takutnya itu dia dibawa lagi ke bawah lagi nih, dibawa ke 100 lagi gitu kan. Udah rugi gitu. Sama juga kayak apa ya? Misalkan cyber ini juga udah kena SL,
tapi dia mantul lagi, ya udahlah gitu kan. Kadang itu ada yang mantul lagi cepat, ada yang lama gitu. Nah, dia mantul lagi gitu kan. Nah, kalau dia mantul lagi kayak gini, dia bagus lagi, ya udah masuk lagi gitu. Kalau saya lebih mending kayak gitu daripada dibawa-bawa lagi turun sampai ke 500 misalkan gitu. Kayak misal apa namanya. Tapi kalau misalkan kita mau ngehold ya bisa aja, cuman jadi lama nunggunya gitu. Kayak data juga ini udah mode trading ya. Cuman kalau kita lihat trennya ini kan masih masih ke atas lagi nih kan, lihat nih ininya weekly-nya. Mungkin dia akan mantul di middle band weekly-nya ini nih di 1000. Makanya kemarin itu sempat dibawa ke 990, dia mantul lagi gitu. Dan udah ada, kalau kita lihat di daily itu udah mulai muncul ini kan, walaupun barnya itu bar merah tapi garisnya udah mulai garis hijau. Nanti dia akan membentuk model yang kayak gini lagi nih. Kalau ada yang kayak gini lagi modelnya, kita masuk lagi. Ketika dia di atas, dibawa lagi ke atas dan bengkok kayak gini, ya kita jualan gitu aja lah. Lebih enak gitu swingnya. Jadi swing kayak apa namanya, dia kita ngikutin daily juga lumayan bagus sih, lumayan enak. Takutnya kalau di weekly itu kayak gini nih, jatuhnya udah bagus, dihajar lagi gitu kan. Soalnya market di Indonesia ini agak-agak nyeleneh gitu. Kalau naik terlalu tinggi, dia langsung diuma kayak gitu kan. Akhirnya ya bandar-bandarnya udah taking profit dulu deh gitu, atau ownernya juga ya udah jualan dulu lah, toh juga di bawah nanti bandar-bandar juga kayak gitu gitu kan. Itu sih. Terus apalagi ya, kayak misalkan MPX ini juga kemarin gagal. Ya ada yang gagal, ada yang enggak gitu loh. Tuh kan dibawa lagi dia ke 68 gitu kan. Nunggu lagi dia di EMA 100-nya ini. Kan amsyong kita kayak gini-gini kan. Mending ngikutin daily-nya aja bengkok gini. Apalagi kalau udah keluar panah kuning di daily itu hati-hati ya. Panah kuning keluar di daily itu artinya itu udah distribusinya tuh udah lumayan tuh. Udah maksudnya udah kuat banget tuh. Karena jarang tuh keluar yang kuning, panah kuning di daily. Jarang dia keluar. Tuh waktu di sini dia baru terakhir di sini kan nih. Jarang banget dia keluar. Kalau keluar itu biasanya tuh udah memang harus keluar biasanya, pengalaman kita ya yang kuning ini. Oke oke Miu, thank you. SM SMRA ada sentimen LK bagus. Nah, LK bagusnya ini bisa jadi sell on news atau apa, kan kita lihat nih ya. SMRA. Coba kita lihat ini ya, property index property. SMRA lumayan nih, udah mau rebound nih ya. Boleh nih Om, kalau kalau dia di bawah gini kan, kemudian ada udah akumulasi lama nih bandar-bandarnya, ada LK bagus, boleh lah ini. Walaupun nanti weekly kan kita belum tahu nih, belum belum banyak akumulasi. Jadi kalau naik tinggi, boleh langsung jualan dulu deh. Kayak di berapa nih, di 420 kali ya, 430 nih. 420, 430. Boleh nih besokin dong. Ininya kita lihat aja kalau IHSG bagus atau properti-properti yang lain pada bagus. Mungkin ini akan naik juga nih karena terakhir di penutupan terakhir itu hourly-nya juga bagus nih. Ditutup dengan akumulasi semua. Boleh nih SMRA. SMRA boleh kita kawal ya, SMRA tadi. Ada SMRA apa lagi tadi, harta, kemudian
MSIN mungkin trading dulu ya Lia. Maksudnya karena kemarin udah terlalu gede naiknya, jangan dikejar. Indeks properti, nah, indeks properti ini ininya apa ya? MX properti gitu. Properti, nah ini indeks properti belum bagus sih, belum bagus indeksnya ya. Cuman kan indeks ini tergantung satuannya atau emiten-emiten di sektor itu. SMR oke lah, bagus tadi, walaupun masih downtrend ya, makanya dikawal dulu. Coba kita lihat ini temennya, misalkan APLN gitu. Yang satu sektor kita random dulu. MSIN, PANI, HPLN enggak juga. PANI juga enggak. CBDK. Belum ya, belum semua nih. Cuman SMRA doang, itu pun ini ya, tradingkan dulu nih SMRA. Untuk Om Hans, sektor energi batu bara ya. Nggak bagus kayak yang batu bara nih. Ada harga batu bara turun dan dia HBA-nya itu juga beberapa memperberat ini ya sektornya ya. Makanya pada nggak ada yang bagus nih. Ada harus juga masih malah makin turun terus. Apalagi PTRO paling yang banyak ininya Om ini, yang banyak newsnya ya. Dan PTRO ini juga kayaknya harus di-maintain sama mereka nih PTRO nih. Kita kawal aja PTRO sampai dia ada akumulasi bagus lagi ya. Soalnya dia kan ngeluarin obligasi 1 berapa triliun itu ya, 1,9 triliun ya. Itu kan gede banget tuh, dan itu biasanya untuk menjaga reputasinya itu dia biasanya korporasi itu kalau dia obligasinya itu dia ada utang obligasi, biasanya sahamnya di-maintain sama kayak SMIL. Awal-awal SMIL kita rekom itu kan juga gitu, dia ngambil obligasi berapa, 600 miliar ya dulu tuh. Nah ini juga pasti kita kawal aja nanti. Di weekly-nya udah ketahan di middle band-nya nih. Tinggal kita lihat aja nanti apakah lanjut longsor atau dia malah mantul gitu sampai dia di daily ada akumulasi nanti. Itu Om yang untuk sektor energi ya. Ada ADMR-nya juga masih downturn ya. Tuh. Oke sih, ini di daily-nya sih oke Om ini. Tapi weekly-nya juga masih belum ada momentum. Jadi ya tradingkan aja dulu. Masih mode trading nih. Cuman ya untuk momentum untuk hariannya bagus. Ya, akumulasinya juga bagus. Bisa dikawal di time frame kecilnya kali Om untuk ditradingkan dulu deh. Takutnya kalau weekly-nya belum bagus kayak gini, kalau ada tiba-tiba news apa gitu kan, nah itu langsung bandar-bandar itu langsung ngebanting. Itu susahnya. Kalau dia apalagi dia sektornya belum pada bangkit tuh teman-temannya. Gitu ya. Biasanya kan yang terjadi di market itu kan model-model ini kan ada arbitrage trading gitu. Jadi kalau misalkan satu bagus, satunya kan akan sektor lain, saham lain di sektor yang sama dia akan diikutin gitu, akan ngikutin gitu.
Dan kalau sama juga sebaliknya kalau ada yang nggak bagus, sektor lain yang ngikutin itu akan kena banting juga. Sama kayak awal-awal di sektor teknologi kan, waktu sebelum dari Januari Februari itu karena saham di CI sama saham WiFi doang nih yang dinaikin itunya semua pada naik tuh saham-saham teknologi kan mostly. Karena apa? Karena kayak gitu perilaku market itu perilaku bandar itu dia arbitrage trading gitu nah istilahnya. Jadi dia akan apa namanya jika suatu aset di sektor yang sama itu naik, maka mereka itu akan ngambil emiten lain atau saham lain di sektor yang sama gitu. Biar apa? Biar eh, ya untuk mancing retail juga gitu. Sama juga waktu ingat nggak dulu di banking digital banking gitu ya. Satu ada rumor semua pada langsung naik semua tuh ini ya walaupun saham-saham yang nggak jelas tuh pada ikutan naik juga semua kayak gitu. Itu juga yang terjadi di saham-saham teknologi nih. Saham-saham yang apa ya itulah ketika WiFi itu rontok saham-saham ya sebenarnya kalau WiFi itu rontok itu kan wajar tuh karena WiFi udah sangat tinggi naiknya udah multi bagger kan udah 5 kali. Cuman ya saham-saham yang ikutan naik walaupun nggak bagger nggak ikutan kayak MPIX lah gitu ya. Walaupun baru naik cuman berapa persen gitu ya 15% tiga nggak nyampe 20%. Begitu yang WiFi atau apa rombongan utama dari sektornya itu turun langsung semua dia langsung ikutan turun gitu loh. Padahal WiFi sebenarnya kan dia dari 400 ke 2.500 itu udah 6 kali lipat. Udah 6 kali bagger. Kemudian dia turun harusnya wajar gitu. Tapi ya kayak gitulah market itu kayak gitu geraknya arbitrage istilahnya itu ya. Nah, sama juga kayak misalkan kemarin saham-saham apa? Kok nggak bisa masuk? Ada yang nggak bisa masuk. Ntar ya. Ini kenapa ini katanya nge-stuck? Apa belum di-accept, Om? Hah? Apa belum di-accept? Kan dia join. Mungkin di waiting room kali. Tapi nggak ada dia ini. Coba saya stop. Nggak ada di waiting dia. Kan Oh, muncul noh. nyantol kali. Itu nggak ada. Oke. Ini. Oke, udah masuk. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Saham kita yang lain tuh saham area ya. Saham area ini juga masih retrace. Ini kenapa? WiFi saya mulai cicil dikit, boleh nggak Om? Nah, hati-hati Om WiFi ini. Apa namanya tuh? Tadi tuh, oh kita bahas lagi WiFi. Spekulasi sih kalau mau ngambil ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya maksudnya aware aja gitu kalau kita masuknya itu spekulasi. Jadi kalau kawal time frame kecilnya, kalau time frame kecilnya itu dia mulai bengkok lagi, nggak ada akumulasi lagi, langsung keluar gitu cut loss. Kayak gitu. Sama juga waktu kemarin saya ngambil
kaki itu kan, yang kaki. Spekulasi sih aku kemarin itu, yang di sini, yang aku bilang waktu dia sempat hijau kan. Tapi begitu dia bengkok lagi gini, ya udah aku cut loss berapa tik ya? 1% ya, 2%, 1%an. Karena belum ada akumulasi sebenarnya, cuman kita mau mencoba eh, duluan masuk gitu kan. Nah, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Jadi harus dipantau tuh time frame kecilnya. Misalkan kalau misalkan WiFi, lihat nih time frame kecilnya eh, masih akumulasi kan 15 menit ini. Nah, kalau dia tiba-tiba lagi nanti dia malah distribusi lagi, nah itu bisa jadi langsung dibawa lagi ke 1500-an nanti. Atau bisa jadi langsung dibawa lagi ke 1000. Kita nggak pernah tahu ya market ini ya. Tapi paling nggak kalau mau spekulasi kayak gitu kita tahu tuh kira-kira marketnya probability-nya seperti apa gitu Om ya. Kalau mau spekulasi. Terus kalau mau spekulasi, mending spekulasinya itu di yang eye trade-nya bagus. Walau kayak misalkan kayak di katakan di SMIL, walaupun dia masih di atas, tapi spekulasi kita itu masih masih resikonya masih lebih kecil lah karena dia masih akumulasi gitu. Kayak SMIL itu karena udah di atas ya, jadi teman-teman misalkan mau masuk lagi SMIL, jaga ini ya, jaga resikonya atau bisa di tradingkan aja dulu karena dia udah 430 target ke 500 kan, target ke 500 katanya itu harusnya tuh 500 lebih karena eh, warannya dia harga tebus waran itu di 500, jadi biar warannya berharga berarti harga induknya itu harus berarti kan harga induk dikurang harga exercise dari waran. Nah, kalau waran itu dia exercise-nya di 500, berarti harga induknya itu minimal 505 lah. Dikurang 5 dikurang harga tebus warannya 500, berarti harga warannya 5 poin, 5 perak. Kayak gitu. Jadi hati-hati gitu kan. Nah, kalau sama juga kayak kemarin itu, kenapa sih saham nah bisa jadi itu juga kalau kita lihat Smil itu juga hati-hati kalau eh, waran Smil, coba ya kita bahas ya, waran Smil itu sebenarnya kurang menarik karena dari dulu itu apa namanya, sebelumnya juga kan dapat info nih dari ininya, dari apa namanya, dari bandarnya Smil yang mereka rekom itu adalah induknya bukan warannya. Nah, warannya mereka kemarin itu beli satu dan di dua perak itu udah jutaan lot itu loh, jutaan lot loh. Jadi hati-hati kalau apa namanya beli saham warannya Smil ya, gitu. Bisa jadi mereka udah langsung dihajar semua tuh di 5, di 6, di 7 gitu kan. Nah, ketika nanti induknya dibawa ke 500 dan di apa namanya di habis itu mereka dihajar lagi ke bawah kayak kemarin itu retrace lagi. Jadi bisa bisa modal kan yang beli sahamnya warannya gitu. Nah, dan hati-hati juga kalau yang punya waran. Nah, kita nggak pernah tahu kalau seberapa udah laku itu saham warannya Smil. Kemarin itu kan sempat ke 5 ke 6 ya. 5 ke 6. Nah, kalau misalkan waran yang dipegang sama bandarnya itu sudah mau habis, induknya itu mereka udah nggak mau angkat lagi karena tujuannya itu biar laku dulu nih warannya gitu kan. Baru nanti dihajar lagi sama mereka tuh ininya, induknya. Nah, pada kantor semua kan. Dan ininya exercise warannya kan di bulan Mei. Sekarang baru bulan 3. Jadi masih apa namanya, masih banyak kesempatan mereka untuk mempermainkan retail untuk mendulang cuannya gitu. Jadi hati-hati aja lah ya. Mode trading aja lah gitu ini waran.
Nah, tadi area masih oke. Nah, ini nunggu bengkok lagi daily-nya. Kalau daily-nya ini ML2-nya bengkok lagi ke atas, baru bisa masuk lagi gitu. Tapi kalau apa namanya teman-teman mau keluar dulu ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Karena seharusnya kalau modelnya udah bengkok kayak gini kita udah harus keluar paling nggak 50%. Nanti kalau dia bengkok lagi ke atas ya udah masuk lagi gitu. Tapi harusnya ini masih bagus. Dia yang ininya ML3-nya juga masih kecil banget nih. Yang distribusi kecil dikit. Sido AMRT. Oke, ada apa dengan ini? Kayaknya di bawah semua deh nih. Sido AMRT. Iya nih. Sido nggak bagus om nih. Dia masih distribusi, masih banyak distribusi nih Sido nih. Masih banyak distribusinya. Cuman dia udah kalau kita lihat nih setiap kali mendekati berapa nih 540 nih selalu mantul ya. Kalau kita lihat di sini kan di sini. Nah, nggak tahu lagi di sini. Nah, kita juga nggak bisa spekulasi sih kalau dan perbedaannya juga weekly-nya juga masih distribusi lagi di sini. Masih nggak bagus nih Sido. AMRT juga masih distribusi dong. Weekly-nya juga belum ada yang ngakum nih distribusi. Nah ini nih contohnya nih apa sama kayak model ADMR kan. Weekly-nya belum bagus tapi daily-nya udah ada yang akum. Nah itu pergerakannya biasanya itu terbatas karena begitu ada nanti rumor apa atau berita apa yang kita nggak tahu gitu kan atau IHSG malah turun lagi langsung buru-buruan pada ini pada TP atau cut loss gitu. Karena memang sebelum apa namanya market tuh masih pada distribusi gitu. Jadi hati-hati aja lah kalau dia weekly-nya belum belum ada yang akum gitu. Masih distribusi banyak kayak gini barnya. Kecuali kalau dia udah udah tinggal dikit nih yang apa yang distribusi gitu. Bar di weekly-nya kayak MSIN itu tadi. Kayak MSIN, nah MSIN ini kan udah malah bagus noh. Mending MSIN lah atau Harta tadi. Terus oh ya ada Mina. Nah Mina kayak gini nih Mina ini. Saya juga kena cut loss ini yang beli kemarin nggak sempat jual yang beli berapa 252 itu kan. Ya mau gimana ya udahlah gitu kan. Ya kayak ginilah kalau misalkan eh, di saham itu gitu. Maksudnya akan selalu ada risiko gitu. Bandar-bandar itu kita nggak tahu mereka ini ya. Mereka sempat beli di 250 tuh dikit yang kemarin saya share juga kan. Seharusnya kalau trading paginya itu masih sempat ke 290 tuh gitu. Cuman karena saya nggak trading, malah kena gue lihat pas jam apa namanya jam 11 itu udah di bawah ya udahlah. Ya kayak gitu lah kayak gitu loh. Cuman kalau gimana nih kalau gue belum keluar nih gimana ya kata. Ya cari ini untuk keluar lah. Cari karena udah muncul juga yang ini nih. Weekly masih oke, weekly masih akumulasi, dia masih barnya kecil. Cuman nggak tahu nanti dia akan mantul seberapa di mana gitu. Takutnya dia eh, lama atau malah dibawa terus ke bawah gitu. Ya itu sih ini ya, kalau Mina ini ya. Soalnya bandarnya tuh yang apa namanya bandarnya kayaknya pada buang barang tuh udah apa bandarnya yang siapa tuh? Nah itu tuh yang gue nggak tahu maksudnya itu yang gue bilang itu bandar-bandar itu kadang juga nggak ini apa namanya kurang kurang memahami market atau kurang pinter atau gimana ya nggak tahu juga ya.
atau nggak sabar sama cuan mereka, nggak tahu lah ya, itu internal mereka lah ya gitu. Padahal kan lagi rame di itu tuh, di market gitu kan, harusnya mereka masih tahan-tahan atau nggak usah sampai di RB-in gitu kan. Kalau kita yang jadi bandarnya sih gitu kan. Nah tapi ya nggak tahu lah, orang kan banyak cara atau nggak tahu lah ya. Tapi ya kita lihat ya Mina yang seperti ini nih. Orang udah sell on strength lah Mina. Udah muncul panah kuning soalnya. Carilah, ini cari ini untuk keluar ya Mina ya. Main. Nah, sama juga saham main ini nih. Saham main juga masih oke sih gitu ya, belum ada keluar ini ya. Wajar lah kemarin dia udah beggar. Tapi apakah dia nanti lanjut terus? Kita lihat minggu ini gitu. Kita lihat minggu ini dia. Kalau dia sampai harusnya minggu ini mantul. Tapi nggak tahu lah. Tapi kita nggak pernah tahu marketnya. Bisa jadi dia apa namanya. Tapi kita ngikutin iterate aja lah. Kalau iterate-nya keluar udah apa namanya itu udah keluar, udah banyak distribusi nih di hourly-nya gitu kan. Ya udahlah, kita keluar aja dulu gitu. Nanti kalau dia bagus ya bisa masuk lagi, paling nggak gitu aja lah. Biar lebih safe aja lah mainnya. Daripada nanti dia turun terus kita habis itu dia udah. Nah ini Om Kuku baru masuk ya, yang Mina ya. Tadi baru aja kita bahas Mina. Mina weekly-nya masih bagus. Kalau mau masih mau nahan, masih ada harapan sih mau nahan gitu. Cuman kalau kalau saya sendiri yang kemarin tak bilang yang di 540 itu udah kena udah kena cut loss gitu. Kalau lihat tadi Mina kan, Mina ini udah lihat nih, udah muncul panah kuningnya nih. Jadi kalau muncul panah kuning ini ya kita udah nyari posisi untuk sell on strength lah gitu. Udah keluar. Walaupun ya di weekly masih bagus, weekly-nya masih bagus nih. Kalau mau nahan sih masih oke lah. Paling sampai dibawa ke 100 kali gitu ya kan, 106 ini. Gitu Om ya. Kayak Breeze. Nah, Breeze ini juga nih kan. Kemarin kan sempat kita rekom juga Breeze. Cuman ketika di sini kita kan udah keluar nih. Nah, mungkin nggak tahu teman-teman udah keluar apa enggak. Kalau di daily muncul panah kuning ini itu udah maksudnya dia apa namanya, kalau ini keluar panah kuning keluar itu udah harus keluar gitu. Maksudnya market itu udah banyak banget yang keluar sebenarnya. Makanya jarang sebenarnya dia keluar kuning. Nah, paling nggak keluar dulu setengahnya. Takutnya itu kayak gini nih. Nah, kalau kita nahan-nahan dan weekly-nya masih bagus, ternyata malah weekly-nya jadi diikutin jelek. Nah, kalau udah ngikutin jelek ini, udah makin lama dah kita nunggunya gitu. Nah, ini sampai bank turun terus nih, di bablas gitu kan. Gitu sih. Perhatiin aja yang kuning, yang panah kuning. Wah, banyak juga nih Om Kukuh nih ya. MSIN juga udah nanti kalau sempat kita bahas lagi ke MSIN. MSIN udah 2 kali kita bahas Om. Kita lihat yang lain ya. STA. STA. Ya, Antam. Meja. Ini unik ini kesini. Yuk kita bahas ya. STA masih bagus ini dong. Ini ya saham sawit ya. Saham sawit tuh pada bagus-bagus semua ya. Kita ada kemarin yang ANJT. ANJT tuh dulu udah pernah saya rekom sih sebenarnya ANJT itu.
cuman luput. Masih bagus harusnya INJT. Nah, STA juga masih bagus nih. Saham-saham sawit itu lagi bagus. Nah, itu tuh yang terjadi tuh. Kalau misalkan yang saya bilang tadi di awal ya, bandar atau market itu biasanya itu dia mereka bergerak arbitrage trading namanya. Jadi ketika misalkan saham-saham pertanian atau apa namanya sawit pada naik, apalagi itu misalkan dimulai dengan ada satu yang digerek naik gitu kayak ANJT, nah, yang lain tuh akan ngikut tuh. Ya udah kalau itu naik, gue ambil yang belum naik kan gitu kan psikologi market kan gitu. Makanya pada naik semua nih. Cuman diperhatikan kalau nanti misalkan ANJT itu tiba-tiba dihajar, nah ini semua pada takut semua nanti nih. Yang sawit-sawit yang lain kayak gitu. Cuman yang sementara ya STA ini masih bagus nih. Weekly-nya juga masih ada akumulasi, daily-nya juga akumulasi. Kalau break 900 dia malah makin oke gitu. Bagus nih STA. Terus Antam. Antam juga masih bagus, weekly-nya juga masih akum. Sempat kemarin dihajar tuh ini lagi bangkit lagi ya karena ada sentimen emas ya. Masih bagus nih Antam. Meja Meja juga masih bagus nih Om Meja. Tapi aku nggak tahu Meja ini saham ini nih, saham apa namanya nih? Gak tahu liquid nggak ini? Meja ini. Meja ini Om ya, apa akselerasi ya, 9% naiknya ya. Terus unik juga masih, cuman kalau kita lihat nih sering tiba-tiba dibanting. Hati-hati aja Om ini. Tapi secara ini masih masih akumulasi, masih akumulasi. Tapi yang ini nih, tiba-tiba dia langsung ngebanting. Dikawal aja Om, dikawal aja. Pakai time frame kecil ya. ATM juga ini masih sideways nih Om. Akumulasi juga masih sedikit. Di daily masih akumulasi, cuman dia udah muncul merah lagi karena dia sideways nih. Cuan kus aja nih ATM. ATM. Om, ketebalan bar hijau dan merah di bawah itu apakah menandakan kekuatan distribusi? Bener Om. Jadi kalau dia itu semakin dia barnya itu gede-gede, itu berarti akumulasinya gede. Kalau barnya kecil, berarti dia akumulasinya kecil. Sama juga kalau dia bar merahnya gede, akumulasinya gede tuh. Kalau kecil, berarti akumulasinya kecil. Gitu. Halo, Om, Ya, itu apa ya? Yang dibilang tadi ketebalan bar itu ya, dari hijau itu ya, itu iya. tandanya akum ya. Ah, Itu kalau yang ini. ada salah satu contoh case lah pernah saya coba barnya tinggi tapi kok di apa broker sumerinya kok kayaknya saya lihat distribusi Om itu kok malah mengatakan yang sebaliknya ya. Itu gimana itu? Om? Maksudnya gimana Om? Kayak mana contohnya? Contoh misal saya lihat di ST ini ya kebetulan lah di STAA hari terakhir ini kan saya lihat hijau. Ah, Tapi waktu saya lihat datanya kok ternyata distribusi Om. Ini misal tapi enggak, ya. belum saya lihat Ah. STA. Itu sebetulnya gimana sih Om? Si Om saya itu. Itu kalau misalkan nah kalau lihat broker summary-nya itu distribusi, kenapa kan distribusi? Karena dia candle merah kan? Ya enggak? Candle merah kan STA terakhir kan? Ya saya Ah, enggak ini cuma ambil contoh misal sama STNA. Tapi iya. bukan STM. STAA lupa saya sama apa lupa saya. Pernah kok saya lihat itu. Kalau mau diinikan dengan apa broker summary, sebenarnya masih bagus. Sebenarnya pakai cara apapun kalau di-combine sama iTrade itu nyambung kok, malah bagus sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tuh masih ada yang pakai broker summary, ya lihat aja ininya apa lihat yang penting lihat kondisi marketnya yaitu mesti learning 3, mesti learning 2-nya gimana, panahnya gimana, mesti learning 1-nya. Udah gitu.
Kalau dia ada yang distribusi, kayak misalkan apa di STAA ini misal, dia masih distribusi. Nah, tapi kalau misalkan kalau broker summary itu, dia minusnya itu adalah teman-teman tuh harus ngikutin broker summary-nya itu dari mulai dia saham, apa namanya, saham itu listing. Nah, itu baru works. Jadi ngikutin terus pakai mesin. Kalau bisa ada mesinnya yang ngikutin, nah itu baru bagus. Kalau cuman harian-harian kayak gini, baru kayaknya cuman misalkan nih baru masuk STA, terus baru hal ini baru ngelihat broker summary-nya, itu banyak biasnya. Banyak biasnya, apalagi kalau di close. Kecuali kalau di trading harian, misalkan nih dari kemarin-kemarin itu ketika cara pakai broker summary kan gitu. Jadi ketika dia naik ini, misalkan nih dia yang ada doji ini dilihat di sini tuh bandar apa ya gitu kan. Misalkan bandar A. Terus bandar di hari berikutnya itu yang ini bar ini dia beli lagi bandar A itu. Terus ada bandar satu lagi bandar eh, M masuk di sini. Terus dia besoknya lagi itu diikutin kan. Kalau dia misalkan bandar A sama bandar M itu masih beli, dia ikut beli hari itu. Tapi udah langsung jual gitu. Nah, bisa ngikutin kalau benar-benar diikutin terus gitu. Kalau cuma sekali-sekali itu banyak biasnya kalau yang broker summary. Karena kita juga dulu pernah ngikutin tuh broker summary itu. MPix, coba kita lihat, coba MPix waran ya. Oh, yang Mina itu tanggal 21 ada apa itu Om yang di-share di grup itu Om? Yang Apa? apa? Info A1 itu yang kita share di grup. Nah, itu ada yang nanya ke saya, terus itu diposting, dia di screenshot dari Stockbit. Nah, gue juga nggak tahu, gue nggak dapat info dari apa namanya, nggak kenal bandarnya Mina. Makanya tuh aku tanya, siapa tahu ada yang tahu gitu. Itu doang itu. Oke, yang MPix Waran. Nah, ini masih bagus sebenarnya ini. Kalau kalau kita ngelihat ini ya, ngelihat eye trade-nya gitu kan. Weekly juga masih ini masih kayaknya masih ditahan-tahan di 10 tuh. Ini nih setiap kali di bawah 10 dia doji kan. Dia ditahan gitu ini ya. Cuman kenapa dia nggak naik itu ya karena induknya nggak naik. Biasanya kan pergerakan waran kan gitu. Induknya naik gitu. Makanya kadang ini apa namanya itu yang gue bilang tadi itu nggak ngerti lah apa. Ya nggak semua bandar pintar, nggak semua orang pintar, nggak semua orang juga apa namanya. Sebenarnya waktu kemarin itu ada ininya itu ya sebenarnya bisa bisa diikutin gitu ya. Sebenarnya gampang sebenarnya kalau mau mau apa mereka-mereka itu yang pegang supply sebenarnya ditahan aja supply-nya sebenarnya. Terus naikin news jalan tuh barang laku tuh barang apalagi yang ini waran gitu kan ya cuman ya nggak tahu lah ya masih oke om tapi ini Oh, halo. pergerakan waran tuh tergantung induknya jadi lihat aja induknya nanti Oh, Om. Jadi misal induknya bagus bisa nih Om dari intip-intip warannya Om ya. iya betul sama kayak Smil kemarin itu kan karena dia naik banyak tuh induknya sampai arah warannya juga jadi naik sampai berapa jadi 150% ya dari 3 ke hampir 200% kan dari 3 ke 6 gitu. Ada yang nanya nih Om Hans, indikator RTSS ini untuk saham jangka panjang katanya. Nah, kalau indikator kita yang RTSS ini tergantung time frame yang dipakai Om. Jadi kalau misalkan untuk jangka panjang, kalau kita ngomongin jangka panjang itu pasti kita ngelihatnya juga time frame yang lebih tinggi, misalkan weekly atau monthly dan kita ngelihat arah trennya gitu. Arah tren pergerakannya. Kalau mau lihat jangka panjang banget itu
pakai MLY, jadi ada bulanannya. Misalkan mau ngelihat jangka panjangnya WiFi misal. WiFi gimana nih? Gue nyangkut di WiFi, terus gue beli lagi kemarin di 2.500 misal gitu ya. Nah, gimana nih gitu kan? Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih gedenya di monthly yang di sini, kalau pakai MLY ini muncul ya monthly-nya. Nah, ini masih bagus nih gitu. Jadi kalau sampai dia retrace ke 1414 ini, 1400 lah katakan, untuk jangka panjang itu masih wajar. Dia retrace sampai segitu gitu. Terus kata weekly-nya kita lihat juga masih belum bengkok nih, belum keluar panah kuningnya gitu kan. Kalau mau ngelihat jangka panjang gitu, tapi kalau ngelihat jangka panjang berarti kita juga ngelihat potensi dari bisnisnya, apakah bisa jangka panjang apa enggak. Terlepas juga bandar ya. Tapi kalau WiFi, kalau kita lihat mereka kan baru mau ngejalanin apa namanya kabel untuk internet murahnya kan. Harusnya sih masih oke gitu. Sama juga kayak misalkan mau lihat jangka panjang untuk PTRO gitu. PTRO kenapa juga mereka ngambil obligasinya banyak? Mungkin karena mereka kan mereka secure banyak kontrak jangka panjang tuh gitu. Nah, kalau kita lihat di monthly-nya juga masih masih lihat nih trennya ya, tren jangka panjangnya kan masih naik terus tuh. Di weekly juga trennya masih bagus nih gitu. Jadi kemungkinan dia hanya sampai di 2000 berapa nih? Ya ini 2800, 2900 gitu kan. Nah, kita karena kita tuh yang di market ini apa namanya retail-retail ini modal kecil, jadi kita mencari apa namanya gulungan modal sebenarnya. Kenapa kita ngeliat dia itu sampai mingguan aja gitu. Dan ini juga ini nih, kalau di saham US kita bisa ngeliat eh, kita ngeliat jangka panjang itu tuh cocok. Kalau di Indonesia itu kurang cocok. Kurang cocoknya di Indonesia itu adalah karena di Indonesia sistem apa namanya yang pertama sistem perpajakannya itu berbeda dengan yang di US. Contohnya gini, kalau di US itu hasil keuntungan bandar ataupun owner atau pemilik emiten yang menjual sahamnya itu karena keuntungan mereka itu kena pajak penghasilan 35% gitu. Jadi bayangin aja kalau misalkan baru cuan 100% udah direalisasikan sama si ownernya atau bandarnya itu akan sangat merugikan gitu karena udah langsung dipotong pemerintah 35% gitu. Nah, kalau di Indonesia dipotongnya itu nggak ada dipotong karena pajak final yang kena potong itu hanya pajak PPN yang pajak final 0,19 atau 0,229 ya. 0,2 lah katakan 0,2%. Jadi di Indonesia itu ketika sahamnya naik ya udah langsung jual aja dulu nanti ambil lagi di bawah gitu. Jadi karena apa dari sistem di Indonesia itu memungkinkan seperti itu gitu. Sedangkan kalau di luar itu mereka kan mikir keras, baru naik 50%. Kalau ownernya jualan, dipotong pemerintah 50%, 35%, gue cuma dapat 15%, rugi dong gitu kan. Nah, makanya di US itu dia hold terus sampai ribuan persen, sampai bertahun-tahun itu, ya karena nanti di sana mereka baru jualan, biar biar sebanding sama pajaknya gitu. Nah, kalau di Indonesia kagak gitu kan. Nah, itu tuh susahnya kalau di apa namanya di saham Indonesia ini. Jadi saham Indonesia ini sebenarnya cocoknya itu adalah sebenarnya saham Indonesia itu cocok untuk lebih cocok atau bukan sorry, saham Indonesia itu lebih menguntungkan bandar dan emiten, pemilik emiten sebenarnya, bukan untuk menguntungkan investor, apalagi investor retail. Sorry to say. Karena dari sistemnya seperti itu gitu. Nah, makanya juga saya apa namanya apalagi dengan kondisi Indonesia udah semakin seperti ini gitu ya. Makanya tadi saya post di apa namanya di channel iClub
untuk teman-teman tuh mulailah belajar untuk ngambil saham di luar Indonesia. Karena ya kayak gini contohnya nih gitu loh. Karena terus terang dari sistemnya itu aja bursa kita itu didesain by design gitu menguntungkan bandar dan emiten, bukan menguntungkan investor, apalagi investor retail gitu. Oke, udah lewat 1 jam ya teman-teman ya. Thank you ya buat waktunya diskusinya. Nanti kalau misalkan ada ini lagi, pertanyaan lagi bisa di grup atau Senin besok juga nanti kita buka lagi kalau kalau ini lagi ya, kalau banyak pertanyaan lagi. Oke. Oke, Om Yudi, terima kasih banyak. Om. Usul mungkin week tertentu dibahas saham US. Mungkin hari Senin kali ya, cocok ya. Jadi kita bahas hari Minggu, kita weekly-nya untuk saham Indonesia karena besoknya Senin gitu ya. Nah, hari Senin malam kita bahas US dan kripto gitu, lebih bagus gitu kali ya. Enak kali ya kalau gitu ya. Cocok nggak? Oke, oke ya. Untuk invest saham US pakai apa? Pakai GoTrade bisa, Nanovest bisa. Nanovest tuh enak, Om. Nanovest tuh enak. Nanovest itu eh, punya Sinarmas ya. Gak ada di endorse sama Nanovest sih, cuman Nanovest bagus aku lihat. Oke gitu ya. Besok kita coba bahas saham US ya. Ya, karena kita juga sebenarnya kalau makanya kemarin itu saya buat untuk apa chat GPT-nya, GPT i30X itu untuk ngebantu di saham US sama kripto juga karena banyak teman-teman itu pasti nggak mengenal saham US, misalkan Palantir, Palantir tuh apa gitu. Nah, tinggal tanya aja di chat GPT, jangan tanya ke saya. Kalau tanya ke saya nanti ya akan saya jawab, tapi kalau pas on di Telegram kan, nanti kalau nggak on lama nunggunya nanti teman-teman gitu. Makanya mending saya buat di chat GPT, terus eh, bisa langsung tanya di situ. Misalkan saham PLTR itu saham apa ya gitu di US. Terus kalau misalkan kripto, misalkan nih teman-teman mungkin hanya tahu Bitcoin doang, tapi ada namanya misalkan Link, ada misalkan ada Solana, ada yang lain-lain ya tinggal ditanya aja di ChatGPT-nya. Misalkan Solana itu kripto apa, fundamentalnya gimana, terus apa, nah bisa bercakap-cakap di situ, bisa tanya jawab langsung dengan ChatGPT-nya gitu. Contoh penggunaan pakai ChatGPT, yaitu Om tadi linknya udah masuk, tinggal buka tuh link, masuk tuh nanti kayak di yang saya share itu. Terus copy nih yang namanya misalkan nih ini di copy chartnya, pastekan di ChatGPT-nya udah gitu doang. Baru nanti buat tuh ininya promptnya. Tolong analisa saham ini berdasarkan prinsip i30X, the four pillars, dan sertakan juga apa namanya valuasi dari saham ini misalkan gitu. Baru nanti ada tanya jawabnya di situ. Kalau misalkan kurang yakin, misalkan nih sebelumnya Om Moses nggak kayak gini deh jawabnya, ya yang namanya mesin ya, dan dia masih dalam training, ya tinggal di ininya aja ditanya terus gitu. Gitu aja Om. Oke, yang mana ini? Tiba-tiba close, nggak ada, nggak close lah. Ini sinyalmu kali Om ini, Om Kukuh nih tiba-tiba close terus nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk itu sebenarnya karena belum belum di saya accept. Sebenarnya nggak harus di accept, masukin ini ya tuh passwordnya. Apa karena kuota Zoom-nya terbatas ya? Nggak ada batas. Kita kan pakai Zoom Premium, dia bisa sampai 1.000 malah. Kita juga masih berapa orang? Masih 6 orang. Oke ya gitu ya. Nanti kita lanjut di grup ya. Besok kita buka lagi, kita coba saham US dan kripto. Sambil kita juga ngebahas apa namanya makin belajar lagi, makin katam lagi untuk i30X-nya gitu ya. Oke, oke, thank you guys. Sampai ketemu besok ya.
Untuk teman-teman yang belum bisa ini apa boleh nanti lihat di YouTube atau yang ketinggalan tadi bisa dilihat di YouTube.